Halo semuanya, dengan Dadi di sini. Kali ini saya akan menjelaskan dan memaknai Pancasila dalam sila-sila yang terdapat dalam Pancasila. Pancasila merupakan sebuah ideologi yang dimiliki oleh bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Dalam badan Pancasila terdapat 5 sila, yang dimana 5 sila ini akan memaknai bahwa kita harus bisa hidup sesuai dengan sila-sila yang terdapat dalam Pancasila, agar kita bisa hidup tentram dan aman di Indonesia ini. Untuk itu, saya akan menjelaskan makna-makna yang ada dalam Pancasila. Untuk yang pertama adalah sila ketuhanan yang Maha Esa. Dalam sila ini menjelaskan mengenai bahwa manusia-manusia yang ada di Indonesia harus memiliki kepercayaan kepada Tuhan, baik secara logika ataupun aliran kepercayaan. Untuk itu, di Indonesia ini tidak boleh ada paksaan dalam beragama maupun memiliki aliran kepercayaan, karena aliran kepercayaan atau agama ini merupakan hak yang dimiliki oleh setiap manusia, yang dimana mereka bebas untuk memilihnya. Dan ketuhanan yang Maha Esa ini sangat memiliki makna yang sangat luas, yang dimana kita harus bisa hidup rukun antar umat beragama. Karena di Indonesia ini banyak sekali agama-agama yang hadir, baik dalam aliran maupun 6 agama besar. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila ini menjelaskan bahwa kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil di sini merupakan kita harus bisa tidak mementingkan suatu kaum ataupun individu yang memiliki kelebihan di bidang tertentu. Kita harus bisa membagi rata antara orang-orang yang kita hadapi atau yang kita temui, agar keadilan ini bisa menyamaratakan hak dan kewajiban dari setiap warga negara. Dan dalam beraktivitas, kita harus mementingkan adab, karena Indonesia sangat menjunjung tinggi adab yang sesuai dengan norma-norma yang hadir di Indonesia, agar sesuai dengan karakteristik masyarakat yang ada di Indonesia. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Kata persatuan memang tidak bisa dilepaskan dari bangsa Indonesia, karena kata persatuan ini sangat berkaitan dengan sejarah Indonesia. Dengan adanya persatuan ini, kita dapat terbebas dari belenggu penjajahan. Kata persatuan ini dapat mengartikan bahwa kita harus bisa menggabungkan perbedaan-perbedaan yang hadir di Indonesia. Dengan begitu, Indonesia akan semakin kuat dan jaya. Dengan Indonesia yang semakin jaya, maka kita akan bisa menjadi negara yang lebih besar dan disegani oleh bangsa-bangsa lain, dan terhindar dari gangguan-gangguan dari negara lain yang ingin menghancurkan negara kita. Yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Untuk sila ini terdapat kata yang sangat tersirat, yaitu musyawarah. Kata musyawarah sendiri adalah mengambil keputusan berdasarkan keputusan bersama, agar keputusan-keputusan yang terjadi di Indonesia ini harus bisa didasari dengan kebersamaan, agar keputusan-keputusan yang dicetuskan tidak membelot kepada suatu kaum atau suatu kelompok, agar berkaitan dengan sila kedua, kita harus hidup dan adil. Adil di sini sangat digaungkan di Indonesia. Untuk itu, dalam mengambil keputusan, kata musyawarah ini tidak dapat dilepaskan. Yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, dalam kelima juga ada kata keadilan, yang dimana keadilan ini menjurus kepada semua masyarakat Indonesia harus memiliki keadilan, baik dalam hak maupun kewajiban. Karena keadilan sosial akan memperkuat ataupun mempersatukan rakyat-rakyat Indonesia. Untuk itu, dalam sila ini, kita harus bisa bersikap adil, baik untuk kaum yang di bawah kita maupun di atas kita. Kita harus memupuk semangat persaudaraan yang hadir dalam setiap manusia yang ada di Indonesia. Sekian dari video ini. Mohon maaf bila ada tutur kata maupun misinformasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.